Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat beribadah, melaksanakan sholat isya, kemudian nanti akan dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tersebut. Bapak-bapak, jamaah sholat tarawih dan sholat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-16 Ramadan, besok malam 17 Ramadan. Jadi di pertengahan bulan Ramadan ini, pas nanti pada tanggal 17 Ramadan, itu ada hari yang bersejarah bagi umat Islam, bagi umat manusia, yaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, pembeda antara hak dan yang batil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang mulia, diturunkannya Al-Qur'an. Bagaimana sejarah turunnya Al-Qur'an itu? Nah, saya ingin bercerita tentang sejarah turunnya Al-Qur'an. Sebelum turunnya Al-Quran, ketika itu bangsa Arab, bangsa Quraisy, kemudian bangsa-bangsa yang lainnya, India, Cina, semuanya masih zaman kegelapan, zaman yang belum mengenal Tuhan, hakikat Tuhan sebenarnya. Zaman itu kafir Quraisy menyembah berhala, membuat patung. Kalau ada yang kaya, dibuat patung dari emas, Lata, Uzza. Kemudian ada yang membuat dari tembaga, ada yang membuat dari batu. Ada juga yang miskin, dia membuat sembahan dia itu dengan tepung. Yang anehnya, Tuhannya yang dibuat dari tepung itu orang miskin, itu ketika dia lapar, dimakannya tangannya, ya kan, dimakannya hidungnya, telinganya, akhirnya habis Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad berpikir, belum tengah petang Tuhan dimakan, ini pasti ada yang salah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi kita beruzlah, dia naik di atas gunung Nur namanya. Di situ ada namanya gua Hiro. Di situ dia bertafakur, berpikir. Di dalam dia bertafakur, berpikir, merenungkan, ngapalah orang tuh membunuh, berjudi, perkosa, nyembah berhala. Dia berpikir, akhirnya
di dalam perenungan pemikiran dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperantarakan oleh malaikat Jibril dengan malaikat Jibril ini menyerupa dengan seorang pemuda yang ganteng yang tampan memeluk Nabi Muhammad. Iqra, kata Jibril. Iqra ana biqari, kata Nabi Muhammad. Saya tidak pandai baca. Iqra, saya tidak pandai baca, kata Nabi Muhammad. Iqra, ikuti aku, kata Nabi Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Inilah ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad gigil balik dari Gua Hira, turun di situ dia diselimuti diri oleh istrinya Siti Khadijah. Ceritakan Siti Khadijah pun tidak bisa menerjemahkannya. Akhirnya dia lari ke pamannya, Waraqah bin Nawfal, itu pendeta Nasrani. Nah, lalu dia mengatakan ini nama Namus. Namus itu artinya malaikat Jibril. Dia memberi wahyu kepada Muhammad. Setelah itulah Nabi Muhammad lama baru dapat wahyu lagi. Wahyu, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, serulah nama Tuhan yang maha besar. Setelah itu ada barulah seruan dakwah